Ya, nama budaya. Wah, dan tentunya hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sesuatu yang sangat menarik sesuai dengan tema kita pada malam hari ini tentunya. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Suwandi. Halo, selamat bergabung semua. Kita semuanya, sebelumnya saya ucapkan terimalah salam dari saya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini ya bisa sharing session dengan sebuah tema yang sangat menarik tentunya. Tentunya KMBP dengan Suwandi sudah kenal lama sekali ya. Suwandi kita datang ke Palembang ketika itu Damatok dari KMBP. Suwandi suka support, waktu itu sempat ngisi nyanyi ketika ada Damatok. Dan thank you sekali lagi supportnya nih Bro Suwandi. Thank you KMBP, thank you Kokawi juga. Iya. Dan tentunya hari ini ya banyak teman-teman dari KMBP maupun semua yang hadir di sini mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu demam COVID-19 atau demam panggung. Dan tentunya hari ini kita telah mendatangkan praktisinya langsung yang sangat profesional sekali dalam bidang public speaking tentunya ya. Boleh bro sambil perkenalan sedikit, sambil sapa dulu yang hadir hari ini, silakan bro. Halo, banyak yang gabung ya. Selamat malam untuk teman-teman KMBP atau siapapun yang sedang bergabung. Satu kesempatan baik untuk kami ya, saya dan Kokawi dipercaya untuk berbagi sharing tentang satu topik yang menarik di suasana COVID-19 ini. Dan memang ini adalah sebuah breakthrough yang bagus ya di suasana COVID-19 ini. Daripada kita di rumah tidak ada kerjaan atau kita sibuk nonton Netflix, nah lebih baik gabung di siaran langsung ini bisa bermanfaat. Nah sebelumnya Namo Buddhaya untuk teman-teman semua, salam kenal, saya Suwandi dari Kota Jambi, tetangganya sebelah Palembang, ya jadi sangat dekat sekali. Dan KMBP bagi saya bukan sesuatu yang baru karena sudah lama juga bergabung, mengenal KMBP, aktivitas KMBP dan semua rata-rata anggotanya juga beberapa sudah kenal. Tapi nggak tahu kalau ini sudah apa generasi baru ya? Iya. Sudah generasi baru. Dan saat ini kegiatan saya memang saya saya menjalani sehari-hari atau mendapatkan penghasilan memang dari public speaking atau menjadi seorang master of ceremony terutama di bidang wedding. Dan saya juga membangun sebuah bisnis jasa yaitu di bidang event dan wedding organizer, itu namanya Nirmana. Dan baru-baru ini juga di COVID-19 ini kita baru meluncurkan satu company baru yang bernama One Day Kitchen. Nah nanti boleh follow dari Instagramnya. Ya, ini sih begitu sih Kokawi. Luar biasa. Nah ini ada sesuatu yang sangat menarik ini Bro Wandi ya. Ketika Bro Wandi tadi perkenalan, ada satu yang menurut saya ini sangat penting untuk kita pelajari bersama. Seringkali kita ingin berbicara di depan umum, itu bukanlah suatu yang mudah. Apalagi seorang Bro Wandi bisa MC wedding. Seperti yang kita tahu, kalau MC wedding dilihat 1.000 orang, wow, itu gugupnya minta ampun. Boleh nggak Bro Wandi share sedikit tips bagaimana caranya agar kita bisa melawan rasa gugup kita sehingga kita bisa lebih percaya diri untuk tampil di depan umum. Mungkin boleh share sedikit bro, apa yang kita lakukan supaya kita lebih pede di depan umum. Silakan. Ya, jadi pada dasarnya sebelum kita masuk lebih dalam, kemarin kan saya dikabarin sama tim KMBP bahwa tema kita adalah demam COVID-19 vs demam panggung ya, atau berbicara di depan umum. Dan ini sesuatu yang realistis. Sebenarnya kalau bisa jadi sebuah joke adalah mungkin orang akan lebih takut demam panggung daripada demam COVID-19.
Ya contohnya misalnya kalau pemerintah memberikan arahan tidak boleh keluar rumah atau harus lockdown, tapi banyak sekali masih yang melanggar itu. Dibandingkan kalau misalnya disuruh jangan kamu harus berbicara depan umum, orang mungkin dari 100 orang yang berkumpul mungkin 99 akan menolak. Artinya demam panggung ini merupakan satu mental block yang dimiliki semua orang rata-rata, yang membuat kita tidak berani untuk berbicara di depan umum. Nah, sebelum itu banyak orang beranggapan kenapa harus public speaking, ya kan? Jadi saya lebih mengulas tentang mentalitas atau fundamentalnya sebelum kita belajar tentang public speaking. Saya dulu mulai dari karakter introvert, artinya saya tidak suka ketemu banyak orang, saya tidak suka terlalu berkumpul dan lain-lain. Makanya kalau hari ini sampai detik ini, kalau misalnya ada orang baru atau yang baru kenal, pasti orang akan menganggap saya ini sombong karena introvert kan tidak terlalu banyak berbicara, tidak terlalu banyak itu. Tetapi kenapa bisa terjun, bahkan bisa dikatakan mendapatkan penghasilan dari soft skill ini, public speaking, dari sesuatu yang tidak disukai, ditakuti banyak orang. Jadi pada dasarnya banyak orang berpikir, kenapa saya harus belajar public speaking? Padahal saya tidak mau menjadi seorang public speaker, saya tidak mau menjadi seorang MC, atau saya tidak mau menjadi seorang icebreaker nomor 1 seperti Kokawi gitu ya. Nah, sehingga itu yang membuat mereka, kenapa saya harus belajar? Nah, pada dasarnya, saya juga dulu tidak memiliki tujuan untuk menjadi seorang MC, menjadi seorang public speaker. Saya tidak punya tujuan sedikit pun di bidang itu. Tetapi dulu saya ingat ketika saya kecil, saya kan lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Kokawi mungkin sangat kenal sekali kami dulu seperti apa, dan akhirnya saya hanya berpikir saya mau jadi orang sukses. Nah itu kan, akhirnya saya mulai searching di internet, saya mencari buku. Nah ternyata di salah satu ulasan kategori standarnya sukses itu, kita harus menguasai yang namanya ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi ini termasuk kategori dalam public speaking. Nah, sehingga saya tidak tahu, public speaking, saya harus berbicara di depan umum. Karena orang sukses itu harus memimpin gitu kan, harus menjadi leader. Akhirnya saya tanpa disadari akhirnya belajar public speaking tanpa saya ingin menjadi seorang public speaker, seorang public speaker gitu kan. Nah, tujuannya adalah sukses pertama. Akhirnya saya belajar, saya baca buku, saya belajar, apa itu public speaking? Ternyata public speaking adalah satu kemampuan kita harus berbicara di depan umum. Nah, kan saya tidak mau nih, saya tidak mau jadi seorang public speaker awalnya. Saya hanya ingin menjadi orang yang sukses, itu pada dasarnya. Tapi ketika saya belajar public speaking, ternyata public speaking bukan hanya mengajarkan atau ilmu dasar tentang berbicara di depan umum, tetapi public speaking juga merupakan ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi itu sangat dibutuhkan untuk kita mencapai satu titik standar kehidupan. Nah, sehingga ternyata public speaking itu bukan sebuah kendaraan yang sesuatu yang harus kita pelajari dan kita ingin jadi sesuatu, tetapi ini sesuatu kebutuhan. Orang mau jadi sukses itu, saya menganggap semua orang yang ingin sukses harus belajar ilmu komunikasi ini. Karena di public speaking itu bukan tentang bagaimana di depan umum tidak grogi, bukan bagaimana tentang cara pegang mic, bukan hanya itu, tetapi ada sesuatu yang mendasari itu. Nah, sehingga saya belajar lebih dalam dan secara teori maupun praktek. Nah, akhirnya pelan-pelan saya belajarlah public speaking melalui buku, melalui YouTube, dan lain-lain. Nah, cuman salahnya adalah, biar teman-teman tidak mengalami apa yang saya alami dulu, saya belajarnya secara otodidak, sehingga sedikit lambat. Nah, saya sarankan teman-teman untuk yang, kan kita sudah tahu nih fundamentalnya public speaking, bahwa bukan hanya menjadi seorang public speaker, tapi baru belajar public speaking, tetapi semua orang butuh public speaking, kemampuan public speaking.
tidak, itu titik itu ya, udah tidak bisa negosiasi. Nah, maka dari itu saya sarankan lebih baik ketika ada pelatihan, ada workshop atau apapun, Anda harus mengikuti itu, karena kalau belajar otodidak itu akan membuang-buang waktu Anda. Terutama saya belajar otodidak sehingga tidak tahu arahan, sehingga misalnya kita bisa tahu teori, kita bisa tahu cara-cara berbicara di depan umum itu seperti apa, kata-katanya seperti apa dalam waktu 6 bulan. Tapi karena kita otodidak, jadi seharusnya makan waktu 1 tahun. Nah, jadi saya sarankan untuk teman-teman semua yang ingin belajar public speaking, ya lebih baik mengikuti pelatihan workshop, ya. Ini bukan promosi ya, tapi ini salah satu langkah yang cepat untuk bisa belajar. Nah, akhirnya Kokawi ketika saya SMP, saya sudah mulai pelan-pelan berbicara di depan umum, yaitu mulai bercerita di depan sekolah sekolah minggu Buddhis di wihara-wihara. Dan saya juga mulai menulis naskah materi. Dulu saya suka sekali membaca yang namanya, kalau di dalam Buddhis itu seperti cerita Jataka. Saya mulai bercerita. Nah, ya terus berjalan pelan-pelan, bisa karena terbiasa ya. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru di dunia public speaking. Dari dulu dan sampai saat ini, apa yang disampaikan teori public speaking yaitu begitu saja. Tetapi apa yang membuat berbeda adalah tentang kebiasaan. Semakin kita biasa berbicara, kita akan menemukan tips-tips baru, cara-cara baru untuk membuat kata-kata kita, membuat penampilan kita menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi ini soal jam terbang dan soal kebiasaan doang. Akhirnya saya mulai lebih banyak lagi di SMA. Jadi di SMA itu saya mulai dipercaya untuk pertama kali saya memimpin acara pernikahan. Itu pernikahan teman saya punya Cece, punya kakak. Pernikahan itu kurang lebih 600 orang. Itu first time pertama kali saya dipercaya untuk memimpin tanpa pengalaman apapun. Artinya tanpa mentor, tanpa teori harus menjadi seorang MC, mengaplikasikan kemampuan public speaking saya di dunia wedding. Nah, itu belum ada pengalaman, tetapi ya saya bilang ini adalah kesempatan, ini ada peluang, belum tentu datang 2 kali, akhirnya saya coba. Nah, alhasil adalah acaranya berantakan. Ya, acara berantakan karena tidak ada pengalaman. Jadi ternyata kemampuan public speaking saja tanpa didasari pengalaman itu juga berbahaya, ya kan? Akhirnya berbahaya. Nah, saya setelah itu berantakan ya, sampai tuan rumahnya ngomel-ngomel, sampai waduh pokoknya kacau deh itu acara wedding orang. Itu pengalaman yang sangat pahit ya. Nah, tapi setelah itu saya belajar. Ya, akhirnya saya belajar, saya mulai tanya mentor, karena introvert itu tidak terlalu suka seperti pokoknya sesuatu yang jarang ketemu orang. Nah, ini untuk teman-teman yang kadang kan suka merendahkan diri sendiri. Aduh, saya orangnya pemalu, saya orangnya tidak suka ketemu orang. Sama, saya juga dulu begitu. Akhirnya saya mulai belajar, terus melatih diri. Setiap hari ngomong di depan kaca, saya buat teks untuk ngomong, latih terus. Pokoknya saya latih terus, karena kan kalau wedding kan tidak setiap hari ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak latihan sendiri ketika ada acara, baru kita melakukan latihan kita. Nah, apalagi kalau wedding ini adalah momen, ini adalah tentang momen. Kalau misalnya training, seminar, atau apapun, kalau kita ada salah-salah kata atau apa, mungkin orang tidak terlalu menghiraukan. Tapi beda dengan kondisinya wedding. Salah penyebutan nama orang tua, gelar saja, itu akan menjadi sorotan banyak orang. Nah, saya beruntung sekali, saya mulai dari wedding, sehingga saya tertempanya sangat kuat ya. Sangat kuat, harus begini, harus begitu. Wah, pokoknya semua teratur, sangat teratur dan terkonsep. Jadi kata-katanya itu harus ngomongnya begini ya, begini, alurnya begini, nandanya begini. Wah, itu jadi benar-benar rumit sekali. Tetapi bukan tidak bisa, akhirnya saya mulai berjalan, mulai melakukan itu terus-menerus dari SMA sampailah detik ini. Dan bisa dikatakan saya bisa
mencari makan lah di bidang itu, di bidang public speaking dengan kemampuan soft skill menjadi salah satu sumber penghasilan untuk menjalani kehidupan ini. Ya, Luar biasa tapi tidak sekali. di dalam kondisi COVID-19. Satu poin pembelajaran yang saya dapat yaitu konsisten, terus berlatih, Yes. berlatih dan berlatih. Keren banget, suami. Betul. Bro, berikutnya nih, ya, ada yang menarik sekali. Waktu itu saya ingat sekali, bro, dari Young People Development ada membuat suatu terobosan yang Success Conference. Dan pada waktu yang hadir kurang lebih 200-an orang, dan yang saya kagumi, bro mampu tampil berbicara di depan umum di hadapan 200 orang itu dengan pembukaan yang powerful, keren sekali. Mungkin bro boleh bahagi nggak? Share ke kita, tips ke kita bagaimana teknik opening yang memukau ketika membawakan seminar. Karena saat itu saya duduk melihat bro bawain materi, pembukaannya keren sekali bro. Mungkin boleh share bro teknik buka bagaimana ketika kita melakukan sharing ataupun public speaking di depan bom. Silakan bro. Iya, jadi ini pertanyaan yang menjebak dia. Sebenarnya banyak faktor untuk membuka sebuah opening dalam public speaking. Pertama adalah faktor tentang suara vokal gitu kan. Saya dari awal belajar public speaking Kokawi, saya suka sekali. Saya mulai dari video motivasi. Jadi saya memang tipikal dasar public speaking saya ini adalah motivasi. Nah, akhirnya walaupun saya wedding ya ataupun saya ngomong tentang apapun lah yang dipimpin, pasti bawaan saya itu akan motivasi vokal ya. Nah, itu karena habit apa yang saya tonton, apa yang saya dengar itu terbawa ke alam bawah sadar sehingga saya prakteknya itu motivasi. Jadi yang pertama adalah vokal. Pastinya kalau membuka opening yang baik, tidak mungkin ada sesuatu yang namanya opening, sesuatu yang dibuka itu tidak mungkin tidak ada powerful. Artinya teman-teman yang sedang belajar public speaking harus punya powerful dalam speech-nya kan. Ya, selamat malam, jangan ketika ada acara motivasi, misalnya ada acara apapun, saya katakan acara apapun ketika opening tidak mungkin dengan mengatakan selamat malam. Itu kan akan pasti ada selamat malam dan lain-lain. Nah, itu akan menjadi powerful. Kedua adalah memang ada faktor pendukung seperti musik. Nah, jadi musik juga sangat mendukung sekali. Jadi ketika kita ingin membuka sesuatu opening dalam public speaking maupun acara, kita juga harus men-setting kondisi ruangan, kondisi acara itu mereka terbawa, oh ini lagi momennya opening dengan musik. Nah, itu juga salah satu tipsnya. Jadi musiknya juga harus ini, dan yang paling penting juga yang poin ketiga ini tentang ekspresi ya, atau body language lah kata orang. Karena Anda tidak mungkin kan manusia ini mencerna dari melihat. Yang pertama itu kan dilihat kan, pandangan pertama itu kan dilihat. Mereka ketika Anda naik panggung, kita naik panggung, kita mulai speech di panggung, di stage, pasti orang akan melihat gairahnya, nah semangatnya itu. Nah, maka body language-nya, ekspresinya juga harus semangat. Jadi tidak mungkin ngomongnya selamat malam, selamat pagi, tapi dengan kondisi yang tidak tegap, lalu ekspresi yang loyo, badannya tidak tegap. Nah, itu akan mengurangi nilai untuk dalam opening tersebut. Nah, sisanya mungkin banyak cara. Kita juga bisa mulai dari sulap. Ya, ada orang teman-teman saya yang pintar sulap. Jadi ketika opening misalnya bakar tisu, selamat malam, nah atau apapun. Nah, itu banyak sekali dan tidak mungkin dibahas di sini ya. Nah, maka dari itu ada sesi-sesi tertentu yang akan membahas teknik, membahas detailnya seperti apa. Begitu sih Kokawi. Wah, dan saya kagum sekali waktu itu melihat Bro Swandi tampil sebagai seorang pembicara ya. Pada saat itu saya sebagai peserta, saya duduk sendiri, saya nyaksiin, dan ketika saya pulang,
itu momennya itu masih berkesan. Kira-kira bro boleh share nggak kira-kira bagaimana cara kita membawakan materi sehingga orang pulang ke rumah itu materinya masih mengena dan masih berkesan. Mungkin boleh share, bro. Jadi menyusun konsep di, materi di sebuah training, di sebuah acara wedding, di sebuah acara workshop, training atau apapun, pasti akan memakan waktu tidak lebih kurang lebih 1 jam atau paling cepat 30 menit. Nah, sedangkan secara teori dan buku, dan saya pernah membaca buku bahwa manusia ini hanya bisa merekam kurang lebih 5-10 menit. Itu pun sudah secara maksimal. Artinya kalau trainingnya 1 jam, efektifnya itu adalah 5-10 menit. Dan itu pun didukung dengan kondisi yang tadi saya katakan, musik yang baik, lalu sound system yang oke, powerful dari kita. Maka bagaimana ketika kita hadir atau kita menjadi seorang moderator atau menjadi seorang narasumber untuk dapat memberikan kesan, ya, closing yang terbaik agar seluruh materi itu dapat disimpulkan, dan pulang dari ruangan tersebut peserta akan mengingat, oh tadi si A itu bahasa tentang ini. Yang pertama, Anda harus membuat sesuatu materi itu dirangkum dengan sesuatu yang unik. Contohnya, misalnya dari materi 1 jam misalnya, Anda menganggap Anda membuat rangkuman seperti cinta. Jadi materi hari ini saya rangkum dengan satu kata, yaitu cinta. Nah, cinta itu padahal materinya bukan bahas tentang cinta, tapi karena ada beberapa poin yang kita rangkum dan akhirnya kita bentuk, ya udah kita bentuk cinta. Nah, C itu misalnya apa, I itu apa, N itu apa, sehingga orang mengingat, oh hari ini saya belajar tentang cinta. Cinta itu adalah C itu apa, I itu apa. Itu kan, itu salah satu rangkuman. Yang kedua, kita bisa juga meng-closing dengan sebuah cerita. Nah, kalau saya memang tipikal lebih closing dengan cerita. Jadi sudah presentasi, sudah apa, menjelaskan materi, akhirnya kita closing dengan sebuah cerita. Nah, sehingga karena pada dasarnya manusia itu dari kecil kita selalu diberikan alam bawah sadar tentang cerita. Maka dari dulu kalau sekolah kita dibilang sama guru kita kan, baik, ibu akan cerita ya. Nah, maka alam bawah sadar kita ketika kita bilang, baik, saya akan mulai cerita, kita akan mulai cerita, atau saya akan akhiri dengan sebuah cerita. Nah, itu mereka akan langsung mendetek, otak kita langsung mendetek, wah, sebuah cerita. Nah, itu akan menjadi diingat. Dan masih banyak lagi yang konsep-konsep lah untuk closing bagaimana seperti itu. Tapi kurang lebih tadi yang tentang singkatan ataupun tentang story. Gitu kok. Wah, mantap. Luar biasa sekali ya. Jadi bagaimana membuat berkesan adalah berupa cerita dan berupa singkatan ya. 2 poin yang benar-benar tajam sekali ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini, bro, ya. Kalau boleh tahu ini, bro, ya, dengan era COVID-19 saat ini, bro, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kita agar kita bisa membuat diri kita lebih produktif ataupun menyalurkan hobi kita public speaking, ataupun yang awalnya mulai takut, mereka mau memberanikan diri di era COVID-19 ini. Mungkin ada usul-usul, saran-saran, atau apa yang bisa diberikan? Ya, sebenarnya di suasana COVID-19 ini kan pasti kita melihat di seluruh dunia, bahkan kehidupan di sekeliling kita, semuanya mengeluh tentang pekerjaan, mengeluh tentang sekolah, mengeluh tentang kehidupan atau apapun. Nah, bagaimana sih caranya kita sebagai seorang pemuda atau di sini, pokoknya siapapun yang di sini bergabung, saya anggap semuanya muda, ya, jiwanya muda. Nah, bagaimana biar kita bisa tetap produktif? Yang pertama adalah kita mungkin jangan berfokus dengan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Banyak orang itu mereka berfokus kepada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Contohnya, corona seperti ini kan, suasana COVID-19 ini. Nah, itu kita tidak bisa kendalikan. Kita tidak tahu kapan ini akan selesai. Ya kan, walaupun banyak prediksi, oh bulan ini akan selesai atau apa, tapi semua tidak pasti. Jadi kuncinya adalah fokus utama adalah
kita jangan fokus kepada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi kita fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan. Nah, sekarang apa yang bisa kita kendalikan adalah diri kita kan. Diri kita bisa kendalikan diri kita. Maka di suasana COVID-19 ini yang sebagian orang banyak dengan mereka tidak ngapa-ngapain, mereka di rumah, mereka nonton, itu malah membuat berbahaya, zona yang berbahaya. Seharusnya kalau kita di rumah, banyak hal yang bisa kita ciptakan. Misalnya saya bulan Mei ini baru akan melaunchingkan sebuah content creator di 4 bidang, di 4 segmen: YouTube channel, podcast, musik, dan film. Tapi kita akan mulai dari YouTube channel dan podcast di bulan Mei ini. Nah, tujuannya adalah saya sadar ternyata ketika orang di rumah, orang akan banyak melihat sosial media, mereka akan banyak melihat internet. Nah, maka saya menyediakan itu. Saya coba membuat konten, saya coba membuat podcast dengan tujuan ya biar kita lebih produktif, dan konten YouTube akan berbicara, maka itu akan menggunakan kemampuan public speaking. Lalu podcast juga berbicara, itu akan menggunakan kemampuan public speaking. Nah, jadi saya tidak tahu apa hobi teman-teman, tapi yang paling penting adalah mentalnya adalah fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan. Sisanya tidak usah pusingin. Itu sih Kokawi. Wah, luar biasa sekali. Poin pembelajaran yang sangat menarik sekali. Fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan. Jangan berfokus kepada apa yang tidak bisa kita kendalikan. Keren banget. Keren. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik ini, bro. Ya, dari Abu Bakar. Sampai dari Taiwan pun mendengarkan siaran ini ya. Alumni KIBP. Biasa sekali nih ya, dari Abu. Thank you. Ya. Ada pertanyaan yang sangat menarik nih. Selain cerita, kira-kira ada tidak teknik penutupan yang lain yang berkesan untuk memberikan nasihat selain pakai cerita ataupun singkatan tadi? Silakan, Bro. Ada satu teknik yang saya juga sering gunakan dan bisa berkesan, bisa terbawa-bawa, tetapi juga punya resiko yang cukup tinggi, yaitu tentang perenungan. Nah, jadi perenungan itu sesuatu yang membuat kita merenung, itu akan masuk ke dalam hati kita kan, sesuatu masuk ke dalam mental kita, dan itu akan terkesan. Dan itu saya sering gunakan, tetapi punya resiko. Kita juga harus menguasai perenungan itu, kita juga harus menguasai materi itu, karena sesuatu yang merenung itu kan identik dengan yang sedih, yang mellow gitu ya. Nah, apakah kita berarti harus memiliki kemampuan juga bagaimana bisa menghipnotis. Maksudnya menghipnotis adalah mengkondisikan suasana itu benar-benar menjadi adem, benar-benar menjadi orang fokus kepada diri mereka sendiri, dan mereka juga berfokus kepada apa yang kita ucapkan, dan itu tidak mudah, tetapi bisa. Nah, ini salah satu teknik yang bisa pulang dari acara itu pasti orang akan berkesan. Mereka akan, wah, saya seperti lahir kembali gitu ya. Luar biasa nih, ya. Dan jujur ya, berkat gara-gara dengar lagu itu dan penutupan terakhir dari Suandi yang waktu di yang Success Conference itu memberikan saya perubahan dan banyak sekali meningkatkan terobosan-terobosan baru dalam hidup saya. Terima kasih loh, Bro Suandi. Keren banget. Sama-sama, Anumodana. Ya, oke. Nah, berikutnya sambil menunggu pertanyaan yang lain dari sahabat-sahabat kita yang tidak sabaran lagi. Oh, ini ramai sekali yang hadir hari ini ya. Banyak sekali fans dari Bro Suandi ya. Gimana caranya kok? Dari Maria Aca. Oh, ini selalu aktif ini ya. Luar biasa. Kok gimana caranya supaya kalau kita bicara tidak garing? Nah,
Tidak garing, gimana ya? Hmm. Ya, sederhana. Yang pertama adalah kita harus tahu kita audiensnya, kita berbicara dengan siapa, audiensnya siapa. Karena saya tidak bisa katakan, maka public speaking ini kan soft skill kan, sesuatu yang abstrak. Saya tidak bisa menjudge bahwa kemampuan ini kemampuan A atau teknik A itu akan baik untuk semuanya. Tidak bisa seperti itu. Jadi teknik A yang akan digunakan untuk audiens A, teknik B akan digunakan untuk teknik B. Nah, jadi bagaimana tidak garing, tidak bosan, tergantung lagi kita berhadapannya sama siapa. Contoh, saya mulai dari sekolah minggu Buddhis, anak-anak. Nah, kalau saya berbicara dengan anak-anak, saya tidak mungkin menggunakan cara, gaya dengan saya berbicara di depan orang dewasa. Betul ya, Kokawi? Jadi nggak mungkin dengan anak-anak, selamat pagi anak-anak, hari ini Koko akan sharing. Wah, itu nggak mungkin seperti itu. Pasti harus, selamat pagi anak-anak, tahu nggak hari ini mau ngapain? Nah, kalau udah sesuatu yang berbeda kan. Nah, lalu juga kalau misalnya kita contohnya wedding kita juga tidak bisa menggunakan gaya anak-anak. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat malam, pasti sehat selalu kan. Orang pada apa ini? Ada apa nih? Ada yang salah. Nah, jadi benar-benar kita harus tergantung lagi sih teknik. Jadi kita harus pertama ya jam terbang ya, kita harus cobain semuanya. Akhirnya kita pelan tahu, kita harus menggunakan gaya ini untuk audiens yang seperti ini. Kita harus menggunakan gaya ini untuk audiens yang seperti ini. Jadi tidak ada sesuatu pola yang baku di public speaking. Mantap ini, luar biasa sekali ya. Wah, ini ada pertanyaan baru nih dari sahabat kita Heriansyah. Wah, alhamdulillah nggak demam COVID dan nggak demam panggung. Tapi dengan adanya COVID nggak bisa manggung, gimana dok? Pertanyaannya cerdas sekali ya. Keren. Dari Heriansyah. Ya, jadi Heriansyah ini, halo Mas Heri. Mas Heri ini adalah salah satu biduannya Kota Jambi. Jadi dia udah lama nih nggak naik panggung goyang, jadi begitu tuh jawabannya. Ya, pokoknya doakan sajalah Mas Heri ya, corona ini cepat berlalu, atau enggak bikin live saja, live streaming, dan lu joget orang lihat kan. Wah, itu bagus juga itu. Langsung viral gitu ya. Iya. TikTok ya. Luar biasa ya. Pertanyaan-pertanyaannya bagus ya, ramai-ramai banget sekali ya. Yang mau tanya silakan ya. Sambil nunggu pertanyaan lagi yang lain berikutnya, saya ingin nanya lagi. Saya penasaran banget nih bro ya. Kalau saya lihat Instagram Bro Suwandi nih ya, klien MC weddingnya itu banyak sekali. Tiap bulan rata-rata full job kalau nggak lagi COVID ya. Rata-rata tiap bulan ada aja. Nah, yang saya kagumi adalah bagaimana caranya Bro Suwandi bisa ketika berada di atas panggung sebagai seorang MC wedding itu terlihat sangat berwibawa, terlihat sangat elegan. Kira-kira gimana tuh tipsnya kok? Penasaran saya. Silakan Kak. Pertama adalah saya ingat dulu ketika saya mulai MC wedding itu di SMA, yang tadi saya cerita di awal kan, SMA kelas 2 atau kelas 3 kalau nggak salah. Habis itu mulai masuk kuliah. Nah, saya itu dulu pertama kurus sekali, ya kan, tidak semakmur ini, kurus sekali. Kalau tidak salah berat saya itu 48. Masih ada fotonya di Facebook atau di Instagram lama. Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi pertama secara fisik saya tidak meyakinkan, gitu kan. Nah, ini untuk teman-teman yang kadang suka, wah saya tidak cocok, saya tidak pantas, saya tidak apa. Nah, Anda harus lihat dulu, teman-teman harus lihat dulu saya itu dulu seperti apa, biar Anda lebih percaya diri, gitu kan. Karena dulu sangat-sangat tidak meyakinkan. Apalagi wedding kan, wedding itu kan sesuatu yang sakral, sesuatu yang penting. Jadi saya dulu mulainya adalah pertama saya mengakali dari penampilan. Jadi
seorang public speaker ya atau seorang yang public figure berbicara di depan umum, pertama adalah penampilan is number one. Jadi penampilan dulu. Kenapa? Karena orang akan melihat kita 3 detik pertama itu dari penampilan. Baru mereka akan oke, saya trust and believe gitu loh. Jadi pertama penampilan. Maka saya sudah ketika SMA itu, karena saya kurus ya, jadi karena saya kurus, saya mengakali bagaimana saya pakai baju, saya pakai jas itu bisa kelihatan berisi. Akhirnya dulu saya melakukan sesuatu yang konyol dengan menggunakan lapisan baju yang cukup banyak. Jadi pertama ada singlet, lalu ada pakai baju kaos polo itu, saya pakai kaos lagi, saya pakai kemeja, lalu saya tambah dengan rompi, baru saya tambah jas. Jadi kelihatannya berisi gitu ya. Nah itu jadi penampilan. Sampai seperti itu. Dulu saya sampai seperti itu Kokawi. Nah baru setelah itu untuk soal wibawa, soal karisma, saya katakan itu tidak ada ini ya. Saya katakan tidak ada cara ataupun tips. Tapi yang saya pelajari dari mentor saya adalah tentang attitude. Nah attitude itu akan membuat kita siap berjumpa dengan siapapun. Nah attitude itu akan membentuk sebuah karisma sih bagi saya, dan saya pun juga merasakan sendiri. Ketika saya naik panggung, itu auranya sudah berbeda. Nah mungkin karena kebiasaan, karena pengalaman setiap bulan naik panggung lama-lama kan, wah udah biasa gitu ya, udah panggung ini milik kita lah pokoknya. Nah itu jadi habit, jadi kebiasaan. Jadi karena memang banyak orang juga mengatakan, kamu kalau di panggung ya, sama kamu yang di bawah kayak gini beda loh suasananya. Nah itu karena mungkin ketika kita naik panggung kita serius dan kita konsen, kita punya aura positif yang keluar, jadi orang melihat wah beda gitu ya. Nah maka juga dulu saya MC kan, saya MC termuda mungkin di kota Jambi saat ini untuk wedding ya, untuk wedding, karena rata-rata sudah 30-an, sudah senior, dan ketika saya muda itu masih umur 21-22 tahun. Nah jadi sangat muda sekali, dan untuk fisik memang ya akhirnya saya mulai berolahraga. Saya juga sampai seperti itu, berolahraga, mulai nge-gym, makanya mulai banyak. Lalu saya juga mulai coba memperhatikan penampilan, karena ya tidak bisa dibohongi, karena kita berdiri di depan panggung dan itu kita menjadi sorotan, artinya penampilan kita juga harus kita perhatikan. Begitu sih Kokawi. Keren, sangat menjawab ya. Jadi bagaimana cara untuk melihat Anda berwibawa adalah salah satunya adalah penampilan ya. Oke, nah banyak sekali pertanyaan ya, ada dari Nuke ya. Mungkin Bro Suwandi bisa jawab dalam waktu yang singkat supaya bisa menjawab banyak sekali pertanyaan yang ada di sini ya. Yang pertama dari Nuke, bagaimana caranya mengatasi ngeblend? Kadang kita sudah siapin materi, tapi ujung-ujung misalnya speechless, ngeblend. Silakan, Bro Suwandi, dari Nuke. Oke. Nah, yang pertama, banyak kendala orang lupa dengan materi karena pertama mereka sistemnya menghafal. Jadi kalau kami tidak boleh menghafal. Jadi banyak orang lupa atau mereka grogi, lalu mereka bingung, bengong karena mereka menghafal. Saran saya adalah untuk teman-teman yang belajar public speaking atau ingin speech di depan umum, teman-teman cukup mengingat nilai poin. Contoh, misalnya kalau saya, ini sebuah contoh ya, misalnya saya cerita tentang semangat. Saya mau cerita tentang semangat, panjang sekali ceritanya. Saya pokoknya ingat tentang semangat. Jadi saya baca, poinnya adalah semangat. Ya, saya ingat tentang semangat. Nanti ketika saya ngomong, pasti grogi atau lupa. Nah, maka dari itu saya ingat, semangat. Oh, akhirnya saya langsung keluar sendiri tadi yang saya sudah baca. Kalau saya sih begitu ya caranya, dengan semangat, dengan poin. Lalu usahakan sebelum berbicara di depan umum, itu juga lakukan pemanasan. Mantap. Pemanasan, stretching gitu. Warming up ya. Begitu sih. Biar lebih luar biasa sekali. Pertanyaan berikutnya nih, hampir mirip dari Sheila dan Fandisan ya. Katanya bagaimana ya kok caranya
kalau saya bawain materi itu benar-benar tetap menarik, hidup, dan orang tidak bosan mendengarkan apa yang kita ucapkan. Iya, silakan. Termasuk merangkum dari yang saudara Hari Margatama ya, mungkin agak serupa, mirip, bagaimana bisa lebih interaktif, lebih meriah. Iya, silakan, Bro Salim. Ya, pertama gini, teman-teman yang kadang merasa, kenapa ya saya ngomong lalu tidak dihiraukan? Kenapa ya saya kalau berbicara tidak menarik? Yang pertama adalah Anda harus secara pribadi, Anda harus percaya diri dulu. Itu nomor satu. Jadi harus pede. Anda harus, saya ini adalah pemimpin. Ya, saya akan speech dan saya harus, mereka audiens harus fokus kepada saya, harus punya satu mindset seperti itu dulu sih. Nah, lalu nanti mulailah belajar untuk teknik opening. Salah satunya teknik opening seperti apa ya? Oh ya, sebentar ya, kalau nggak bisa saya ambil satu barang dulu. Jadi salah satu teknik opening yang saya pernah pelajari, saya nggak tahu ini teman-teman pernah baca atau enggak ya. Nah, ini deh, saya pakai sebuah uang. Nah, misalnya nih, teman-teman yang nonton di sini, saya mau opening sebuah acara. Jadi pertama, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita akan berbicara tentang nilai kehidupan. Di tangan saya ini ada uang 50.000, ya, 50.000. Kira-kira kalau saya kasih kepada Anda, teman-teman semua yang sedang nonton, mau nggak? Saya kasih Kokawi, mau nggak? Mau dong, ya, 50.000 gratis ya. Nah, 50.000 ini lumayan bisa untuk makan nasi goreng atau apapun. Nah, pertanyaan adalah, kalau 50.000 ini saya lipat, ya saya lipat seperti ini, lalu saya lipat seperti ini, kira-kira teman-teman masih mau nggak? Kokawi masih mau nggak? Mau. Kalau saya lipat seperti ini, mau dong? Mau. Masih mau ya? Yakin ya, masih mau ya? Oke. Jauh sudah aku ambil. Nah, lalu uang ini saya lipat lagi seperti ini, saya lipat lagi, lalu saya jatuhkan misalnya, lalu saya injak-injak. Dan pertanyaannya adalah, teman-teman masih mau nggak uang ini? Kokawi masih mau? Masih mau? Loh, kenapa masih mau? Padahal uang ini saya udah injak-injak. Nah, intinya adalah nilai kita sebagai manusia itu seperti uang ini. Walaupun terkadang kita ditempa dengan masalah, walaupun kita ditempa dengan sesuatu yang tidak baik, tapi kita selalu punya nilai seperti uang ini. Begitulah manusia. Selamat pagi, saya Subandi. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi, opening itu tidak mesti selalu selamat pagi, salam apa kabar semuanya. Tidak selalu seperti itu. Ada teknik-teknik seperti kita menggunakan cerita, kita menggunakan sulap. Seperti yang tadi saya katakan, ini ada satu istilah tapi saya lupa namanya. Menggunakan media untuk mempusatkan perhatian. Apalagi kalau banyak kan. Tapi, ya ini juga bisa digunakan dengan ratusan orang ya. Karena kalau uang itu kan orang mudah cerna kan. Jadi kurang lebih sih seperti itu sih Kokawi. Nanti ya 50.000-nya kalau pas saya ke Palembang ya. Transfer. GoPay juga bisa atau OVO ya. Oh iya, transfer. Atau kirimin One Day Kitchen juga boleh. Oke. Untuk teman-teman ya yang masih mau bertanya silakan ya. Satu pertanyaan lagi nih kok. Ini makin menarik sekali. Tadi saya sudah lihat. Nah, ini mungkin bisa ditambahin sedikit lebih detail dari pertanyaan saudara Hari Margatama ya. Bagaimana caranya agar kita mengatur presentasi kita lebih interaktif. Kalau tadi kan lebih salah satu contoh tadi benar sih, suasana lebih hidup. Selain tadi ada lagi tidak yang membuat presentasi kita lebih interaktif dengan audiens? Nah, oke. Banyak seorang seorang pembicara dianggap speaker yang membosankan, dianggap speaker yang sok pintar, karena mereka menganggap mereka paling pandai. Nah, ini adalah sesuatu yang berbahaya. Kita harus ingat, seperti yang dari awal saya katakan, public speaking adalah ilmu komunikasi. Komunikasi itu terjadi karena dua arah, saya dan kamu.
Nah, banyak seorang pembicara itu membosankan karena mereka berbicara tentang mereka diri sendiri semua, tentang saya dan saya. Nah, sedangkan orang itu butuh respon, butuh interaktif. Seperti tadi, kalau misalnya tadi saya ambil uang 50.000, terus saya tanya, tapi saya cuma bilang, mau nggak teman-teman? Tapi kalau saya bilang, teman-teman dan Kokawi mau nggak? Lalu Kokawi menjawab, nah itu kan ada interaktif kan? Iya. Ya bukan karena Kokawi mau uangnya ya, Betul. tapi karena itu adalah interaktif kan, ada komunikasi dua arah. Maka kalau kita mau presentasi atau apapun, usahakan kita melibatkan audiens masuk ke dalam materi kita. Ya, kita seperti memberikan pertanyaan. Menurut teman-teman, kalau misalnya COVID-19 ini sudah usai, kira-kira perekonomian kita membaik atau memburuk? Nah, itu sebuah pertanyaan. Atau misalnya, coba siapa yang berikan pertanyaan atau sesuatu yang membuat mereka melakukan respon. Nah, kurang lebih sih begitu sih, Kokawi. Wah, keren. Sangat powerful, sangat menjawab, singkat, padat, tepat, tapi memikat. Keren sekali jawabannya. Benar-benar nggak salah nih, KMBP pilih narasumber ya. Langsung ini Aduh, terima pakarnya. kasih. Oke, nah mungkin boleh nggak Coach Wandi sedikit closing statement, memberikan semangat, harapan-harapan kepada saya ataupun yang di rumah, kepada kita semua hari ini, bagaimana kita bisa tetap selalu produktif walaupun di COVID-19 ini, dan kita tidak demam panggung lagi. Silakan. Ya, pada dasarnya adalah saya lebih share tentang fundamentalnya kita sebagai manusia itu harus seperti apa. Yang pertama adalah fokuslah kepada sesuatu yang bisa kita kendalikan, bukan sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Bahkan di dunia public speaking pun, kita tidak bisa mengendalikan audiens. Ya, jadi jangan berharap saya harus mengendalikan mereka. Itu tidak mungkin. Jadi kita fokus adalah apa yang bisa saya lakukan. Nah, kita fokusnya kepada yang pertama, yang apa yang bisa kita kendalikan. Kedua adalah ingat selalu kalimat ini, bisa karena terbiasa. Jadi yang paling penting itu adalah kebiasaan. Saya sampai di detik ini, hari ini, masih terus melakukan kebiasaan berbicara. Dan kalau teman-teman boleh tahu ya, saya suka sekali berbicara sendiri. Nah, mungkin di dalam kamar atau di dalam mobil, saya mau, misalnya suatu saat saya ingin membahas tentang topik ini. Akhirnya saya buat naskah, buat skrip, akhirnya saya belajar, dan saya mulai bicara sendiri. Tujuannya bukan untuk saya depan ketika ada momen saya belajar, tidak. Bahkan di COVID-19 ini saya terus belajar. Karena kesempatan itu hadir ketika kita siap. Contohnya misalnya hari ini. Kalau saya tidak belajar dari dulu, saya tidak membiasakan diri dari dulu, ketika KMBP memberikan kesempatan, mau nggak besok bisa jadi narasumber dan berbagi. Kalau saya tidak belajar dari dulu, mungkin hari ini tidak ada live streaming bersama KMBP dan Kokawi. Jadi di COVID-19 ini mulai membiasakan habit yang baik, ya kan. Dan yang ketiga adalah bagi saya tidak ada yang tidak bisa, tetapi banyak orang itu tidak mau. Jadi jangan ngomong tidak bisa, lalu jangan ngomong, aduh saya ini punya fisik tidak cocok, saya ini lebih gitu. Tapi mungkin fokus kepada kalau misalnya saya bisa public speaking, gimana ya? Wah, jadi harus menghayal, ya bermimpi. Saya dari dulu begitu sih. Kalau saya bisa depan umum ngomong, wah itu keren banget itu ya. Wah ini akan jadi mulai berimajinasi, itu akan membuat makna kehidupan itu akan hadir ke dalam hidup kita. Gitu sih Kokawi, 3 poin. Wah, keren banget. Luar biasa sekali nih Bro Suwandi nih ya. Misalnya kok ya, kalau misalnya yang hadir hari ini ataupun teman-teman yang ada di rumah ingin mulai belajar, ingin sharing lebih lanjut,
kemudian ingin diskusi, mungkin tanya di sini malu. Nah, mungkin mau tanya pribadi, mau belajar, mungkin bisa hubungi kemana kok untuk biar lebih tahu. Boleh nanti teman-teman follow Instagram ya. Nanti saya follow back. Belajar kita boleh kenalan dulu di sosial media nanti, karena yang tadi seperti saya katakan, bulan Mei ini saya akan launchingkan konten-konten yang positif, konten-konten yang inspiratif dan motivasi gitu. Teman-teman boleh follow Instagram saya Suwandi_Nirmana. Ya, nanti di sana akan melebar tuh, ada Nirmana, ada One Day Kitchen, ada konten yang baru saya buat cerita kita. Nanti di sana juga ada nomor WA saya. Jadi kita boleh sharing apapun yang bersifat positif. Wah, luar biasa ya. Jadi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam seputar tentang public speaking bisa follow Instagramnya Suwandi Nirmana. Jadi Anda bisa lihat, Anda bisa DM, Anda bisa tanya ya. Baiklah semuanya ya. Hari ini senang sekali kita dari KMB Palembang ya bisa menghadirkan narasumber yang luar biasa, masih muda tapi sudah menjadi MC pemuda wedding di kota Jambi. Dan hari ini kita sudah belajar bersama sesuai dengan tema kita, demam panggung atau demam COVID-19. Dan hari ini apa yang bisa kita simpulkan dari tema kita pada hari ini? Dan hari ini tentunya gabungan dari acara KMBP ya, KMBP ditambah S Suwandi. Jadi ada 5 huruf yang bisa kita simpulkan pada materi hari ini. KMBPS. Jadi yang perlu kita lakukan agar tidak demam panggung di masa COVID-19 ini adalah ingat KMBPS. Kita mau belajar public speaking dan salah satu kita mau belajar public speaking. Lalu bagaimanakah caranya untuk bisa KMBPS, untuk bisa belajar public speaking? Anda perlu ingat lagi 5 huruf lagi, yaitu 5 huruf lagi. KMBPS kembali ya. Jadi dari yang telah digabung, diberikan ilmunya oleh Suwandi, kita perlu ingat 2 yang pertama, KM, control mindset. Ingat, Anda hanya bisa mengendalikan apa yang ada di dalam diri Anda. Dan Anda tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di sana. Dan ingat, 2 huruf ini, control mindset. Kemudian berikutnya yang kedua adalah, dari yang disampaikan oleh Bro Suwandi adalah BP. Banyak praktek. Banyak praktek itu adalah kuncinya. Dan yang terakhir, KMBPS. Ketika Anda sudah kontrol mindset Anda, ketika Anda sudah banyak praktek, yang terakhir Anda akan mendapatkan S, yaitu sukses. Dan ketika Anda mampu menguasai semua, Anda mampu menjadi pribadi yang jauh lebih luar biasa, nilai jual Anda jauh lebih meningkat dengan adanya public speaking ini. Terima kasih atas ilmu yang sangat luar biasa sekali. Thank you juga KMBP, Kokawi. Lupakan kolaborasi yang luar biasa antara KMBP dan Suwandi. Sehingga 5 poin tadi KMBP memberikan makna yang mendalam untuk kita pelajari bersama. Thank you sekali lagi semuanya atas kehadirannya ya, atas waktunya ya. Thank you banget. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semua, bisa Anda praktekkan dan bisa membuat semangat Anda di masa COVID-19 ini lebih bergairah dan lebih bermanfaat tentunya. Boleh kita beri love paling banyak sekali lagi untuk Bro Suwandi ya.
Jempolnya juga boleh diberikan sebanyak-banyaknya, love-nya. Kalau Anda bermanfaat, ya diberikan juga sip-nya, love-nya ya. Oke, dan sekali lagi untuk Anda semua, Anda boleh pantau terus mungkin aktivitas dari Bro Suwandi untuk Anda belajar di Suwandi Nirmana, dan Anda juga boleh pantau terus IG KMBP Live ya. Siapa tahu ada narasumber berikutnya yang bisa Anda untuk belajar bersama. Dan kabar gembiranya, KMBP juga sedang open donasi. Jadi kalau Anda merasa ilmunya bermanfaat, kalau misalnya Anda lagi ingin berbagi, Anda boleh transfer ke rekening KMBP untuk berbagi bersama di COVID-19 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti dana yang terkumpul bisa kita pakai, bisa kita berikan kontribusi sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Thank you loh Bro Suwandi, sekali lagi. Thank you thank you KMBP. Semoga nanti kita habis COVID-19 ini bisa ketemu ya. Kita bisa belajar live. Sip, thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ferdi Kawi, alumni dari koordinator di bidang divisi SDM KMBP, mengucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi di channel IG Live KMBP berikutnya. Thank you bro, see you guys. See you.